Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yaitu tentang pengantar filsafat ilmu. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Vicky Fatimah Sururiyah, NIM 4120002. Kemudian ada Munadiatul Ummah, NIM 4120109, dan Estu Pramudita, NIM 4120182. Pada materi kali ini, terdapat 4 poin yang akan dibahas. Poin yang pertama, yaitu tentang pengertian filsafat ilmu, yang di dalamnya mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Poin kedua, tentang cabang filsafat ilmu. Poin yang ketiga, tentang metode ilmiah. Dan poin yang keempat, akan dibahas pula mengenai posisi filsafat dalam ilmu. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, tentang pengertian filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, yaitu ontologi. Ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Kedua, epistemologi. Epistemologi adalah suatu kajian yang mendasari tentang bagaimana ilmu pengetahuan bermula. Yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi adalah suatu kajian yang mendeskripsikan tentang kegunaan dan manfaat dari hasil yang diperoleh melalui pemikiran-pemikiran. Beberapa cabang-cabang filsafat ilmu. Yang pertama secara epistemologi, yaitu menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Yang kedua secara metafisika, yaitu berkaitan dengan pertanyaan mengenai hakikat yang ada yang terdalam. Yang ketiga secara logika, yaitu membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan. Yang keempat secara etika, yaitu membahas tentang baik, buruk, kebijakan, kejahatan, dan lain sebagainya. Yang kelima secara estetika, yaitu membicarakan definisi, susunan, dan peranan keindahan, khususnya di dalam seni. Yang keenam secara filsafat khusus, yaitu seperti filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat alam, filsafat agama, dan lain sebagainya. Metode ilmiah. Metode merupakan prosedur atau cara seseorang dalam melakukan suatu kegiatan untuk mempermudah memecahkan masalah secara teratur, sistematis, dan terkontrol. Ilmiah adalah suatu keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara alami berdasarkan bukti fisik. Dengan adanya metode ilmiah ini, pertanyaan-pertanyaan dasar dalam mencari kebenaran seperti apakah yang dimaksud, apakah benar demikian, mengapa begini atau begitu, seberapa jauh, bagaimana hal tersebut terjadi, dan sebagainya akan lebih mudah terjawab. Ada 2 macam metode ilmiah, yaitu metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif itu sendiri terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama state the hypothesis based on theory or research literature, atau menyatakan hipotesis berdasarkan teori atau studi literatur. Yang kedua, collect data to test hypothesis, atau mengumpulkan data untuk mengetes kebenaran hipotesis. Yang ketiga, make a decision to accept or reject the hypothesis, atau membuat keputusan untuk menyetujui atau menolak hipotesis. Selanjutnya, langkah metode induktif sebagai berikut. Yang pertama, observe the world, atau mengamati semesta. Yang kedua, search of the better in what is observed, atau mencari model dalam objek yang sedang diamati. Yang ketiga, make a generalization about what is occurring, atau membuat generalisasi dari apa yang terjadi. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kriteria metode ilmiah. Supaya suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah, maka metode tersebut harus mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama,
berdasarkan fakta. Kedua, bebas dari prasangka. Ketiga, menggunakan prinsip analisa. Semua masalah harus dicari sebab musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisa yang logis. Kemudian yang keempat, menggunakan hipotesa. Hipotesa merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran penelitian. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Kemudian yang terakhir, menggunakan teknik kuantifikasi. Materi selanjutnya, karakteristik filsafat. Karakteristik filsafat dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, filsafat yaitu berpikir secara kritis. Kedua, filsafat yaitu berpikir dalam bentuknya yang sistematis. Ketiga, filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut. Keempat, filsafat yaitu berpikir secara rasional. Dan yang kelima, filsafat bersifat komprehensif. Kemudian, posisi filsafat dalam ilmu. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal, atau pokok. Karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Memang lambat laun beberapa ilmu-ilmu pengetahuan itu akan melepaskan diri dari filsafat, akan tetapi tidaklah berarti ilmu itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari filsafat. Filsafat akan memberikan alternatif mana yang paling baik untuk dijadikan pegangan manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.